Halo guys, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Saprudin. Buat teman-teman, ini vlog aneh lanjutannya dari video sebelumnya. Saya mau bercerita tentang kisah hidup aneh selama hidup saya dari kecil sampai sekarang. Masih saya ingat jalanan ini saya. Nggak ada yang saya buat-buat, nggak ada yang saya rekayasa, hidup apa adanya. Awal ini tinggal di Perumpung Tengah, RT 3 RW 5. Di tahun aneh kelahiran tahun 1979 pada hari Senin bulan Januari. Aneh lahir di RT 2 RT 3 RW 5 Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Aneh lahiran di situ. Lalu aneh sekolah di SDN Cipinang Besar Utara 03 pagi sampai lulus SMP, sampai lulus SD. Setelah itu lulus aneh masuk ke SMP 148 Cipinang Muara. Di SMP 148 aneh lulus sampai kelas 2 SMP. Kenapa aneh lulus sampai lulus kelas 2 SMP? Aneh lihat rapot aneh tertukar dengan teman saya. Di situ ada juga namanya Saprudin. Akhirnya aneh nggak naik, nggak jadi nggak naik. Lalu saya keluar dari SMP 148, saya sekolah lagi, dapatlah ijazah SMP. Memang di swasta, bukan di negeri. Setelah saya dapat SMP, dapat ijazah SMP, saya dulu bekerja. Awal mula saya di pekerjaan pembuatan emas. Jadi ada di daerah sini namanya Pak Haji Nain, orang Betawi asli. Dia membuat pengolahan emas dari limbah alat-alat gudang listrik itu terbuat dulunya bahannya dari emas. Saya bekerja di situ. Setelah itu saya sekolah lagi, akan dapat ijazah SMA. Saya bekerja di minimarket Koperasi Sinar Jaya. Di Koperasi Sinar Jaya saya hampir mendapatkan pekerjaan sekitar 2 tahun lebih. Dapat saya di situ Pak Klaring, pengalaman kerja. Nah, itu saya keluar dari Koperasi Sinar Jaya, saya bekerja lagi di pabrik Cadbury Pulau Gadung. Di pabrik Cadbury Pulau Gadung hampir sekitar 6 bulan saya bekerja di pabrik Cadbury. Banyak suka duka yang saya jalanin di PT Cadbury itu tentang sistem atau pengaturan kerja di Cadbury. Alhamdulillah saya tahu sistem kontrak itu seperti apa, untuk pekerja itu tugas-tugasnya apa saya tahu. Setelah habis kontrak saya keluar, saya pindah masuk di Menara Hijau dekat samping Menara Saidah sebagai cleaning service. Setelah di Menara Hijau saya hampir 1 tahun lebih lah saya kerja di situ. Dan
saya banyak kenal di grup saya di sini juga banyak anak-anak, di grup WhatsApp saya juga banyak anak-anak Menara Saidah atau Menara Hijau, seperti dulu pengawas gedung Menara Hijau namanya Pak Kodri. Halo Pak Kodri, ya, nonton video ini Pak Kodri. Pak Kodri dulu adalah pengelola gedung di Menara Hijau, dan sekarang dia udah menjadi teman di grup WA WhatsApp saya. Banyak juga di WA WhatsApp saya ini alumni Menara Hijau. Nah setelah itu dari Menara Hijau saya keluar, saya bekerja dengan Habib, ya, namanya Habib Thorib bin Ja'far Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya, orang Pisangan. Kenapa saya bekerja dengan Habib? Karena Habib menawarkan saya bekerja ikut dia, nemenin dagang, dibayar hari kalau dapat lebih 50, kalau dapat lebih saya dibayar 100. Ternyata dengan berjalannya waktu saya di situ banyak pengalaman yang saya dapat, banyak saya mengenal orang karakternya seperti ini seperti itu. Dari situ saya bisa mengenal banyak orang dari kalangan menengah bawah sampai menengah ke atas. Saya kenal, saya tahu karakternya seperti apa. Akhirnya saya keluar dari, saya berhenti lah kerja dengan berhenti karena ya kalau sama Habib ya pekerjaan ini nggak bisa jadi jaminan kita ke depan, nggak bisa, karena di situ dia dakwah dan dagang atau hasil ya seberapa aja buat masa depan kita, mungkin ya hanya dapat keberkahan aja gitu, buat jenjang karir atau penghasilan lebih ya enggak mungkin gitu. Paling dapat lah keberkahan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah juga saya semenjak ikut Habib, tadinya saya anak bandel, saya sering nongkrong, sering mabukan, sering minum, narkoba juga saya pernah lakuin. Tapi semenjak saya ikut Habib saya mulai kebuka. Dari situ juga orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal. Dari semenjak bapak saya meninggal saya sadar saya untuk berubah, benar-benar saya cari duit, saya bekerja untuk masa depan saya. Lalu saya kerja lagi di counter HP, melayanin pulsa, nomor-nomor cantik, namanya Kisisel. Nah setelah di Kisisel banyak juga pengalaman yang saya dapat di Kisisel itu tentang pulsa, tentang nomor interaksi, tentang inilah, tentang pulsa atau tentang counter lah, transaksi pulsa, belanja. Saya udah banyak pengalaman sih yang tahu. Setelah itu ada teman SMP saya yang tinggal di Cipinang Muara, namanya Adoy. Adoy ini teman SMP saya nih. Dia ada di nomor WA saya juga, dia ada. Dia jadi teman WA saya juga. Diajak sama dia untuk bekerja di teller marketing asuransi prudensial. Interview saya di sana, gagal di teller marketing. Langsung saya nggak ikut lagi untuk gelombang keduanya, kalau kedua. Nah dari situ saya sempat nganggur. Kembali lagi saya dekat sama Baik, dagang lagi, hanya kerja ngambil dagang gitu, sambil berdakwah. Nah itu dia dapat lagi pekerjaan di Jatinegara sebagai
Jasa negara saya bekerja sebagai kuli pasar lah, angkat barang. Ini ketika ada temen lagi nawarin saya kerja di markas biliar Tanjung Duren. Lama saya bekerja di markas biliar Tanjung Duren sampai saya jadi pengawas, sebagai pengawas kru inian. Nah dari situ saya banyak pengalaman untuk sebagai leadership, sebagai pengawas kru markas. Saya menemukan anak buah yang seperti ini, seperti itu, yang akhirnya saya, karena saya tidak kuat, akhirnya saya mengundurkan diri dari markas biliar di Tanjung Duren. Posisi saya di situ sudah sebagai kapten leader, pengawas daripada anak-anak buah saya. Nah, setelah saya resign dari situ, saya balik lagi bekerja lagi dengan para habaib yang berdagang, berdakwah, ngajar, khatib, maulid. Sambil saya lakuin kehidupan dari semenjak orang tua saya yang ada, saya banyakin ibadah, sholat, ngaji, dan saya nimba ilmu lah ke sana kemari. Kalau bahasa sekarang sebutnya santri. Dulu saya sebagai santri juga yang taat agama, beribadah, ngaji. Nah, setelah itu saya bekerja lagi saya jadi tukang ojek, jadi ojek pangkalan di Cipinang Jaya. Saya jadi ojek pangkalan. Tiba-tiba Allah memberikan saya pekerjaan sebagai kurir di PT Harvestia. Pekerjaan saya adalah mengambil dokumen-dokumen untuk distributor alat-alat kesehatan rumah sakit. Saya ambilin dokumennya tentang harga-harga barang di distributor itu, saya serahin ke bos. Nah, bos saya yang masukin ke ke online, sebutannya LPS, lembaga LPSE, lembaga lelang pedagang. Nah, disitulah saya mengenai online tahu. Nah setelah itu saya resign juga, keluar dari situ. Saya bekerja namanya di sini ada dagang buku, perdagangan buku, metode cara pembelajaran guru terhadap siswa. Nah, sini saya bergabung di PT CP buatan buku pedoman buat guru. Lalu dari situ saya keluar lagi. Saya balik lagi ke para habaib. Saya ikut dagang, tapi saya tetap bergaul, bermasyarakat sama teman saya. Tiba-tiba saya orang sering bisnis, sering ngobjek. Ada teman saya ini ingin beli sesuatu barang, saya cuma jembatanin ini teman saya ini sebagai kerja security di Matraman. Dia kerja security di Matraman, dia sempat dagang. Tiba-tiba teman saya ditangkap sama dia. Akhirnya saya dituduh orang sini sebagai kerja sama polisi. Padahal saya nggak pernah bekerja sama polisi. Nah, ketiga saya minta doa sama Baik. Alhamdulillah
saya dikasih jalan, bisa saya tinggal di Otista itu, saya kos atau kontrak gitu. Saya bisa bertahan tinggal di situ hampir sekitar 5 tahun lebih, 5 tahun 4 tahun lebih. Saya sebagai terapis, saya promosikan diri saya di aplikasi, dan suka dukanya banyak yang saya nggak bisa ceritain di sini dari aplikasi itu. Cuman di situ niat saya hanya bertahan, saya gimana caranya saya hidup di luar ini bisa saya bayar bisa bayar kontrakan, bisa bayar kosan, bisa buat makan di hari, bisa ngumpulin perabotan. Lalu setelah itu saya coba pulang ke rumah, ternyata ya saya harus menjaga ibu saya juga yang sudah tua, tapi tetap saya bekerja sebagai terapis di aplikasi. Dan di aplikasi, setelah itu saya ketemu banyak orang juga di Jakarta ini yang menyarankan saya masuk ke aplikasi GoMeses. Setelah saya masuk di aplikasi GoMeses, saya bisa mendapatkan istri, saya bisa nikah dari saya bekerja sebagai GoMeses. Dan tiba-tiba terjadilah pandemi corona ini ya, terjadi pandemi corona ini. Nah, saya sempat ada orang yang baik sama saya, memberikan saya kendaraan motor untuk saya bisa ambil orderan atau saya bisa muter, ada kendaraan itu buat apa, buat biar irit gitu ongkos ya. Akhirnya suatu saat dia tebus motornya, ya udah saya tebus, maksud saya sih mau pakai kendaraan orang tua mertua saya, tapi mertua saya nggak mau, dia minta uang 5 juta, sedangkan untuk cari uang di pandemi corona saat ini untuk cari 5 juta kemana, susah. Kalau emang gak ada pandemi ya mudah-mudahan kalau orderan gacor ya pastilah saya dapat sekitar 5 juta aja. Orang mertua saya nggak mengerti. Akhirnya saya berpendapat untuk sementara istri saya tinggal sama orang tuanya, saya balik lagi ke rumah orang tua saya untuk menghindari ya pandemi ini, corona ini, biar apa namanya ya mudah-mudahan ini bisa hilang, corona bisa hilang, saya kembali normal, usaha saya rame dari aplikasi, orderan saya gacor, terus saya bisa balik lagi bertemu dengan istri saya, bisa tinggal bareng lagi sama istri saya, bisa bayar kontrakan, bisa ngidupin istri saya dan anak saya ya. Itulah kisah hidup saya teman-teman, ini sekedar inspirasi aja buat sharing buat teman-teman yang udah kenal saya selama jalan hidup saya ini beberapa tahun di usia saya yang hampir memasuki sekitar, saya kelahiran 1979, kalau dihitung sekitar 41 tahun umur saya sekarang. Dan alhamdulillah sehat, rezeki sedikitnya alhamdulillah ada. Tapi jujur saya ingin meningkatkan lagi gitu. Gimana caranya biar ekonomi saya lebih gitu, bisa bertambah gitu. Maka saya buat channel ini untuk motivasi dan untuk menjadi YouTuber pemula yang bisa dimonetisasi. Video saya ini bisa jadi inspirasi, yang kenal saya bisa nonton, bisa jadi hiburan buat dia, bisa jadi mengingat masa lalu kenal saya, kembali terulang, oh ini Sapudin ya gitu. Teman-teman saya yang jarang ketemu, yang sekarang tahu di mana tinggalnya, dia nggak tahu. Mudah-mudahan dengan adanya video ini mereka bisa jadi teringat saya, bisa jadi hiburan buat mereka.
Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Buat teman-teman yang udah kenal saya maupun yang belum kenal di WhatsApp maupun teman saya sekolah dulu, teman saya kerja dulu, jangan lupa like, subscribe, komen, sampai lonceng bergerak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Oke.